Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe ya, biar aku semangat bikin video. Nah, kalian kalau subscribe itu dapat giveaway loh. Nah, makanya subscribe kalau mau dapat giveaway. Oke, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau ngapain? Kita mau baca cerita lagi buat teman-teman semuanya di rumah. Masih dari buku 10 buku kebiasaan baik yang kemarin Mbak Mala beli. Sekarang kita ambil bukunya dulu. Oke. Nanti sudah ada Oke, Mbak Mala bawa buku ini teman-teman. Kamera sini ya. Pekerjaan sendiri dikerjakan sendiri. Ini kerjaanku tuh ya, sukanya aku ya kerjaanku. Gak punya kerjaan aku guys. Kerjaannya belajar, membantu orang tua, Tidur. beribadah. Tidur. Ya, oke, buku pekerjaan sendiri dikerjakan sendiri. Ini Kalau aku isinya, tidur maafkan ya. isinya ada nomor 1, daftar isinya ya, banyak daftar isinya. Ben-ben mencari makan, walet kecil yang bisa terbang. Aku sudah pernah baca yang Ben-Ben cari makan. Gimana ceritanya itu? Hah? Kenapa dia lupa? Kemudian yang ketiga, orang malas makan kue. Yang keempat, ibu, aku akan mengerjakannya sendiri. Yang kelima, wajah babi gemuk memerah. Nah, kok Ben-Ben? Iya, kuda pemalas yang berlagak pintar. Yang ketujuh, siput dan katak memanjat sumur. Kedelapan, babi kecil sudah dewasa. Ini sukanya babi-babi ya, karena memang ini bukunya dari luar negeri ya. Ya, kita ambil yang baik, kita buang yang tidak baik. Kemudian yang 9, Dufu yang sadar belajar. Yang ke-10, menolong diri sendiri. Gimana caranya? Aku Kemudian gak bisa nolong. ada 20 cerita nak di sini. 11, sapi kecil yang baru lahir. 12, kepang rambut Mei si kelinci kecil. 13, nah balik lagi, belajar makan sendiri. 14, rubah kecil mandi. 15, lalat yang tidak punya rumah. 16, Yingzi tidur sendiri. Nama orang. 17, pelajaran tenis meja yang tak terlupakan. 18, ibu yang mengambilkan nasi. 19, putri yang menjadi batu. 20, nona manja. Mbak Mala mau dibacain yang mana? Yang 19, putri yang menjadi ratu. 3 hours later. Oke, Mbak Mala pengen dibacain dua buku. Hah? Ibu, aku akan mengerjakannya sendiri sama nona manja. Ya, aku mau nona manja. Nona manja dulu. Oke, Nanti. nona manja. Nih teman-teman, nona manja. Kalian gak boleh manja ya kayak nonanya. Nona manja. Lulu adalah anak tunggal. Oh, sama. Lulu kita bisa hebatan. Tuanya memanjakannya bagaikan seorang putri. Selalu menuruti semua permintaannya dan tidak membiarkannya melakukan pekerjaan rumah apapun. Oh no! Seiring dengan waktu, Lulu bahkan malas memegang sendok sendiri dan bergantung pada ibunya untuk menyuapi saat makan. Sama kayak aku Lulu kamu. Kamu tidak disuapin terus? Iya. Itu tidak bagus. Tapi aku pengen disuapin. Tidak bagus. Aduh, dia masih Kebiasaan seperti ini terus berlanjut hingga Lulu masuk perguruan tinggi. Saat itu ibunya tidak bisa ikut bersamanya dan merawatnya lagi. Tetapi Lulu tidak khawatir. Bukan karena dia bisa menjaga dirinya sendiri, tetapi karena dia merasa teman sekamarnya juga bisa seperti ibunya. Lulu berpikir kalau mereka tidak bersedia, Lulu bisa menggaji mereka untuk melayaninya. Di hari pertama kuliah, semua orang membereskan tempat tidurnya sendiri. Hanya Lulu yang duduk santai, meminum minuman dingin sambil memperhatikan ibunya merapikan tempat tidurnya. Malam harinya,
Saat makan malam, Ibu Lulu mentraktir makan teman-teman sekamar Lulu dan meminta mereka untuk menjaga Lulu. Pada awalnya, teman-teman sekamar Lulu dengan senang hati menyanggupinya. Sudah seharusnya teman sekamar harus saling membantu. Tetapi setelah teman-teman sekamar Lulu mengetahui arti menjaga yang semacam ini, bagaimana mereka akan memilih? Mana ya mereka milihnya? Saat istirahat latihan militer, Lulu berkata kepada teman sekamarnya, "Hei kamu, ambilkan botol airku, aku haus sekali." Karena nada bicara Lulu, teman sekamarnya dengan enggan membawakan botol air untuknya. Lulu masih mengeluh bahwa teman sekamarnya itu lambat seperti siput. Saat temannya berbicara dengan suara kecil, Lulu tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi, dia memerintahkan mereka untuk berbicara dengan suara keras. Seseorang di kerumunan itu berkata, "Kamu tidak bisa duduk mendekat ya? Semua orang sangat capek dan tidak ingin berbicara dengan suara keras." Lulu tersedak dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Mulai dari sini dia mulai memiliki julukan Nona Manja. Semua orang menjauhi dan tidak memperdulikannya. Malam hari setelah kembali ke asrama, Lulu pergi mandi. 1 jam berlalu, tapi Lulu belum juga selesai mandi. Teman sekamarnya mulai mendesaknya supaya cepat. Lulu tidak senang dan berkata, "Berisik amat, cepat ambilkan piyamaku." Begitu lama menunggu, tidak ada yang mengambilkan piyamanya. Lulu kembali berteriak, "Kalian semua tidak dengar ya?" Tidak lama kemudian, terdengar dari kamar mandi suara Lulu membanting barang-barang. Sejak saat itu, teman-teman sekamarnya menjauhi Lulu. Dia tidak punya seorang teman pun dan tidak ada yang akan membantunya ketika dia menemui kesulitan. Tidak lama kemudian, Lulu memutuskan berhenti sekolah dan pulang ke rumah. Nah, bahan renungannya, tidak ada yang suka berkawan dengan anak yang tidak mandiri, pemarah, dan manja. Nah, iya. Bagaimana menurut Loh, Mbak Mala? itu yang terakhir. Iya, kan Nona Manja yang terakhir. Oh iya. Bagaimana menurut Mbak Mala? Nggak boleh dicontoh sih, tapi aku terlalu mau disuap. Nggak boleh dicontoh ya teman-teman di rumah. Kalau sudah besar seperti Mbak Mala ini kelas 3 sudah harus semakin semangat belajar mandiri. Termasuk kayak makan sendiri. Tapi aku mau disuap. Tapi harus ada batasnya. Mbak Mala kan sudah belajar makan sendiri. Tapi ya. tadi pagi aku sarapannya makan sendiri. Nah, pinter. Jadi Mbak Mala sudah mulai biasa makan sendiri. Walaupun kadang-kadang masih disuapin bunda kalau lagi buru-buru. Tapi sudah pinter makan sendiri kan. Terus Mbak Mala juga sudah pinter beres-beres teman-teman. Jadi Mbak Mala walaupun kelas 3 bisa apa aja kalau di rumah? Bisa ganti spray sendiri. Keren. Nah, itu contoh orang belajar mandiri. Aku dulu pernah pas TK atau kelas 1 gitu, aku jam 11 malam sama jam 10 gitu. Cuci baju, inget nggak itu? Iya. Kamu pernah nyuci baju Mbak Mala? Tengah malam. Pernah? Sudah lupa. Kamu nyuci baju? Gitu, tapi baju-baju yang kecil-kecil itu ditemenin bunda gitu kok sebelum gitu. Nah, Mbak Mala harus selalu belajar untuk mandiri karena orang tua, teman-teman di rumah juga gitu. Orang tuanya teman-teman semuanya tidak selalu bisa mendampingi. Semuanya ada masanya. Apalagi kalau anak-anak seperti Mbak Mala tambah besar, orang tuanya semakin tua. Tebak ya guys, aku lihat tebak-tebakan. Kalian harus jawab di kolom komentar. Kira-kira bundaku ini umur berapa? Ayo tebak ya. Wajah semut ini. Seimut. Dan itu umur berapa? Nanti kalau ya ada yang betul nanti kita kasih giveaway ya. Oh gitu ya. Oh ya teman-teman. Alhamdulillah pin kita sudah perjalanan. Nanti kalau pinnya sudah datang, betul-betul sudah datang ya. Nanti kita bikin video lagi. Nanti di situ insya Allah kita betul-betul giveaway. Dan nanti yang menang apa tuh namanya menjawab umurnya bunda nanti kita bakal kasih Apa?
Dia suka aja gitu. Kita bakal Rahasia. Iya, kita kasih Rahasia nanti ya. Oke, sekarang mau baca lagi. Mbak Pala kan tadi minta 2 judul ya. Satu lagi tentang ibu aku akan mengerjakannya sendiri. Ini judulnya teman-teman. Nah, ini judul bukunya. Kalau yang nyuci baju itu Sudah pernah. aku Oke. pengen yang nyuci baju aja. Tadi kan minta ini. Alah, yang mau Ya, yang nanti nyuci dibacain. Sekarang ibu aku akan mengerjakannya sendiri. Sekarang kita bacakan ya. Ayo rapat. Sebelum fajar menyingsing, di rumah tikus kecil, di ruang tamu terdengar suara keras. Perintah untuk segera berkumpul. Tidak lama kemudian, handuk keluar, sikat gigi keluar, sabun keluar, piring keluar, mangkok keluar, sendok keluar, sepatu kulit keluar, sandal keluar, kaos kaki keluar. Hari ini kita mengadakan pertemuan rahasia. Kata pena ajaib milik tikus kecil. Sambil berdiri di atas meja kopi yang tinggi, memberitahu semuanya. Mulai hari ini, jika tikus kecil meminta ibunya untuk membasuh muka, meminta ibunya untuk menyuapinya makan, meminta ibunya untuk memakaikan sepatu, maka kita akan krek. Ibu tikus bangun. Dia membuka pintu kamar. Oh, maksudnya krek gitu. Udah salah bacanya krek. Seharusnya krek gitu ya. Pertemuan di ruang tamu langsung bubar. Ibu tikus membuat sarapan dan pergi ke kamar tikus kecil, membangunkan tikus kecil. Tikus kecil pergi ke kamar mandi sambil berteriak, "Bu, bantu aku membasuh muka." Ibu tikus mengambil handuk. Tidak disangka, begitu handuk itu menyentuh wajah tikus kecil, dia berteriak, "Aduh, ada duri di handuk." Ibu tikus buru-buru memeriksa handuk dan berkata dengan aneh, "Omong kosong, mana ada duri di handuk? Tidak ada duri di handuk." Selesai berbicara, dia mengambil handuk dan kembali membasuh wajah tikus kecil. "Au, sungguh ada duri di handuk." Tikus kecil menjerit lagi. Ibu tikus memeriksa lagi dengan cermat. "Mana durinya? Coba aku lihat." Tikus kecil mengambil handuk dari ibunya dan menyentuhnya. "Benar-benar tidak ada duri. Coba aku cuci muka sendiri pelan-pelan. Lihat, apa masih ada yang menusuk muka?" Handuk tidak lagi menusuk wajah tikus kecil. Sebentar, tikus kecil sudah selesai mencuci muka. Dia tersenyum dan berkata, "Wah, sepertinya handuk mau aku mencuci muka sendiri." Waktunya sarapan. Tikus kecil duduk di meja makan dan berteriak, "Bu, aku mau makan." Ibu tikus mengambil sesendok bubur dan menyuapkannya ke mulut tikus kecil. Tikus kecil berteriak, "Ai, tidak enak, tidak enak." Ibu tikus mencicipi sedikit dan berkata, "Lumayan, enak kok." Mau itu nek makannya nasi bubur, berarti itu sebetulnya itu tikusnya masih kecil. Emang waktunya disuapin, mau maaf. Kan masih makan bubur. Oh gitu ya. Udah makan nasi Baru dia harus makan sendiri. Itu Sepertinya mungkin berapa bulan ya? 5 bulan. Sepertinya aku harus makan sendiri baru enak. Tikus kecil teringat situasi membasuh muka wajahnya barusan. Dia menyendok bubur sendiri dan menyuapkannya ke mulutnya. Oke. Wow, ini enak. Waktu mau berangkat ke sekolah, saat ibu mau memakaikan sepatu, tikus kecil cepat-cepat berkata, "Bu, biar aku pakai sendiri." Wah, tikusnya mulai mau pakai sendirilah. Tikus kecil memakai sepatu kulit warna merah sendiri. Kemudian pergi ke sekolah dengan tas di punggungnya. Gimana? Sejak saat itu,
Tikus kecil berubah menjadi tikus yang baik dan selalu melakukan pekerjaannya sendiri. Ibu tikus tidak tahu mengapa tikus kecil berubah begitu banyak. Nah, bahan renungannya, tikus kecil berubah menjadi anak yang baik, melakukan tugasnya sendiri dan tidak merepotkan ibunya lagi. Kita juga bisa belajar melakukan pekerjaan kita sendiri. Satu hari perubahan dan menjadi lebih mandiri setiap saat. Aku mau yang itu cuci baju. Itu teman-teman. Sekarang Mbak Mala mau yang cuci baju. Oke, dibacakan sekali. Coba Mbak Mala baca sendiri yang cuci baju. Nah, sama latihan baca biar semakin lancar bacanya. Kok lagi malas baca, gimana sih? Oke, Bunda bacakan satu lagi tentang Yingzi tidur sendiri, halaman 57. Yingzi tidur sendiri, ini ya. Oke. Yingzi sudah duduk di taman kanak-kanak besar. Dia bisa mengganti pakaian sendiri dan menulis banyak kata. Saat bermain lompat tali, dia bisa melompat 10 kali lebih. Dia bahkan bisa bermain paprika dan wortel. Yingzi telah tumbuh menjadi seorang anak yang dewasa. Orang-orang di sekitar memujinya. Suatu hari Yingzi berkata kepada ibunya, "Aku ingin belajar tidur sendiri." "Hah? Apakah kamu bisa?" tanya ibunya sedikit khawatir. Karena Yingzi selalu tidak bisa tidur tanpa ibunya. Kecuali itu, ibu juga khawatir. Yingzi saat tidur menendang selimutnya. "Aku bilang bisa, pasti bisa. Aku, teman-teman baikku yang menemaniku," kata Yingzi bangga sambil menepuk dadanya. Yingzi mempunyai banyak sekali boneka, binatang kesayangan. Dia berpikir, "Aku tidur dengan bergantian memeluk mereka setiap hari. Meskipun pergi ke toilet, aku juga tidak akan takut. Rubah, kucing, beruang, kelinci, dan penguin." Yingzi mengatur jadwal boneka binatang itu untuk menemaninya tidur dan menempelkannya di dinding ruangan. Kemudian, menurut urutan jadwal ini, Yingzi mengatur boneka-boneka binatangnya duduk berbaris dengan rapi. Dengan cara ini, Yingzi benar-benar mulai mencoba tidur sendiri setiap hari. Keesokan harinya, Yingzi berkata, "Ternyata begini rasanya tidur sendiri, lumayan juga. Mulai sekarang, aku akan selalu tidur sendiri." Bentar, kayak gini ya. Aku mau tidur sendiri di kamarku di atas tuh. Tapi aku gak dibolehin sama bunda. Mau tidur sendiri gak boleh. Aku baru tidur sendiri 2 kali apa 3 kali gitu. Si Tanah tidur di bawah aja, Tanah. Bunda kangen kok. Kalau Mbak Mala sebetulnya Mbak Mala sudah berani tidur sendiri. Cuma Bunda yang kadang khawatir, ya itu yang gak bagus ya. Karena kalau kita di rumah itu kan Mbak Mala mau tidurnya di lantai 2. Sedangkan di lantai 2 itu nggak ada orang, sendirian. Ya kan kalau pas ada saudara, kalau enggak kan nggak ada, sendirian. Nah, Bunda itu sering khawatir kalau dia sendirian. Ya Bunda juga harus belajar ikhlas Mbak Mala tidur sendiri. Oke, bahan renungannya, kita juga bisa mencontoh Yingzi yang berinisiatif untuk tidur sendiri karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke teman-teman, hari ini kita membaca 3 cerita, semuanya tentang kemandirian, tentang belajar untuk melakukan hal-hal pekerjaan rumah atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Seperti Mbak Mala juga sudah mulai belajar melakukan rutinitas sendiri ya, apa-apa sendiri. Mbak Mala sudah bisa apa aja yang sendiri, yang dilakukan sendiri? Nggak tahu. Tapi aku tetap manja ya, Pak. Tetap pengen digendong bunda. Pengen tetap digendong bunda. Apa ini? Oke, kita dulu ke teman-teman semuanya. Ada. Gimana? Mbak Mala suka hari ini? Suka habis membaca 3 cerita ya? Iya. Oke teman-teman, jika video kita kali ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol jempolnya, notifikasinya, dan subscribe-nya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Mbak. Pak. Mbak. Kita masih di sini, kita nggak mau pergi dari kalian. Ku menangis membayangkan betapa kedapnya dirimu lekas diriku. Oke, tolong share ya. Biar Nah. nggak malas, makin semangat. Ingat berapa umurnya bundaku ini yang masih imut-imut. Bye-bye. Yang betul nanti kita kasih hadiah, tapi hadiahnya rahasia. Titik-titik. Dan hadiahnya coba tebak hadiahnya apa? Bunda mau tahu hadiahnya apa? Enggak, rahasia aja, rahasia. Iya.